Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang translasi. Untuk yang belum menonton, silahkan ditonton dulu, dipelajari dulu tentang translasi, baru setelah itu ke video yang ini, yaitu kita akan membahas tentang refleksi. Nah, refleksi, apa ya kira-kira refleksi itu? Refleksi itu adalah pencerminan. Nah, coba kalian berdiri di depan cermin. Saat kita bercermin itu kan kita melihat diri kita yang disebut dengan bayangan, gitu ya. Jika kita berjalan menjauh dari cermin, maka bayangan tersebut juga ikut menjauh. Jika kita mendekat, maka bayangan itu juga ikut mendekat. Apabila kita tinggi, maka bayangan kita itu juga akan setinggi kita. Begitupun sebaliknya, cermin memberikan bayangan yang sama persis seperti bentuk asli objek yang bercermin. Selanjutnya ada selain cermin itu kita bisa melihat bayangan dalam air yang tenang. Ini kan ada gambar pulau gitu ya. Bukan pulau ya, ini tuh pura yang ada di Bali gitu. Hasil foto pura yang terletak di pinggir Danau Bedugul Bali menunjukkan bayangan pura persis seperti di atasnya. Perhatikan bahwa setiap titik di atas garis air memiliki titik yang sesuai dari gambar di danau. Misalnya ujung pura memiliki bayangan di danau berupa ujung pura juga. Jarak yang titiknya terletak di atas air sama dengan jarak bayangan yang terletak di air danau. Nah, itu adalah dua contoh dari refleksi atau pencerminan. Tapi yang paling pasti yang sering kita jumpai itu adalah ketika kita bercermin gitu. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi setiap titik terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu refleksi atau sumbu simetri. Nah, jadi di sini ada beberapa sumbu simetri, ini yang harus kalian ketahui dan juga harus kalian hafalkan ya kalau bisa. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X. Ada refleksi terhadap sumbu X. Kalau titiknya adalah X, Y, maka MX atau pencerminan terhadap sumbu X itu hasilnya adalah X, negatif Y. Dan bentuk transformasinya kalau kita hitung itu seperti ini. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y, yaitu MY, maka hasil refleksinya adalah negatif X, Y. Ternyata yang ketiga gitu ya, maaf. Yang ketiga itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasil refleksinya adalah Y, X. Jadi dibalik kalau ini hasilnya. Kalau misalnya titiknya adalah 1,3, maka hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu adalah 3,1. Tuh, yang keempat ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil refleksinya adalah negatif Y, negatif X. Selanjutnya ada refleksi terhadap titik 0,0, maka hasil refleksinya adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan A. Hasilnya adalah 2A dikurangi X, Y, dan nomor 7 ada refleksi terhadap garis Y sama dengan B, maka hasil refleksinya adalah X, 2B min Y. Jadi rumus-rumus dari refleksi ini silahkan ditulis, dipahami, dicatat gitu, kalau bisa dihafalkan. Jadi biar lebih ini ya, lebih paham lagi itu dicatat tan alfa. Maka hasil refleksinya adalah, nah
Kalau ini tuh belum dituliskan hasil refleksinya. Jadi X aksen Y aksen itu dapat kita cari dari X dikalikan dengan cos 2 alfa ditambah Y sin 2 alfa. Y aksen sama dengan X sin 2 alfa dikurangi dengan Y cos 2 alfa. Jadi makanya di kelas 10 itu harusnya ditekankan tentang nilai sin dan cos pada sudut-sudut istimewa, terutama dari sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Itu untuk refleksi ada 8 buah ya, silahkan ditulis dan dipahami kembali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan hasil refleksi setiap titik berikut. Yang pertama ada titik D, 3,-4 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kedua ada titik C, negatif 2,3 terhadap garis X sama dengan 1. Dilanjutkan dengan titik asal 0,0. Jadi yang kedua itu refleksinya 2 kali. Yang pertama garis X sama dengan 1, yang kedua adalah titik 0,0. Yang pertama dulu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ingat rumusnya tadi. X aksen Y aksen itu adalah seperti ini. 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali XY. Nah, ini seperti perkalian matrik pada umumnya. Berarti ini dikalikan 0 dikali 3. 0. Terus negatif 1 dikali negatif 4. Berarti kan ditambah dengan 4. Negatif 1 kali 3. Negatif 3 ditambah dengan 0 kali negatif 4. 0. Maka hasilnya adalah 4, negatif 3. Itu untuk soal yang pertama. Yang A, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya yang B, terhadap garis X sama dengan 1 terlebih dahulu. Kita tahu rumusnya tadi itu seperti ini. Ya, tinggal dimasukkan aja. XY-nya ini berarti diganti dengan min 2,3 dan A-nya itu adalah ini, berarti diganti dengan 1. Yang pertama ini kita kalikan dulu, berarti negatif 1 kali negatif 2. 2, 0 dikali 3 berarti 0 gitu ya. 0 dikali dengan negatif 2, 0. 1 dikalikan dengan 3 berarti 3, karena ini 2 kali 1 itu adalah 2. Sekarang tinggal kita biasa 2 tambah 2 4, 3 tambah 0 3, berarti hasilnya adalah 4,3. Itu untuk refleksi yang pertama. Di soal yang nomor 2 ini kan refleksinya 2 kali. Terhadap garis X sama dengan 1, dilanjutkan dengan titik asal 0,0. Lanjutnya dengan titik asal 0,0. Nah, seperti ini. Berarti karena ini sudah refleksi yang pertama, ini refleksi yang kedua. Terhadap 0,0 itu rumusnya seperti ini. X dan Y-nya adalah hasil dari refleksi yang pertama. Tinggal dikalikan, berarti negatif 1 kali 4, negatif 4. 0 kali 3, 0. 0 kali 4, 0. Negatif 1 kali 3, berarti negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 4, negatif 3. Nah, itu tadi contoh 2 contoh soal dari refleksi. Silahkan kalian pahami kembali, bisa kalian play ulang videonya, dan cukup sekian dulu untuk pembahasan kita tentang refleksi. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas rotasi ya setelah video ini nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.